Pak, jangan diliput, Pak. Elah kerokan mulu masalahnya ini. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Estafet, begitulah kata yang pantas untuk menyebutkan aktivitas yang dilakukan oleh ketiga operator alat berat, dalam hal ini operator ekskavator. Operator Power Plus yang dioperasikan oleh Bang Franky Situmorang mengambil tumpukan sampah lalu didekatkan ke ekskavator Menzimax jenis Spider yang dikemudikan oleh Mas Suwandi. Ekskavator Spider mengambil sampah dan dimasukkan ke dalam lubang yang ada di Prime Crusher. Oleh Prime Crusher, sampah-sampah dicacah, di mana hasil cacahannya kemudian diangkut oleh ekskavator ketiga yang dikemudikan oleh Mas Kusnaidi dengan menggunakan Sumitomo standar SH210. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah suasana setiap hari di lokasi saringan sampah TB Simatupang, Jakarta Selatan ini. Episode ini saya memang kembali mengajak Anda menjelajahi lokasi yang keren dalam pengelolaan sampah. Ingat, pengelolaan sampah, bukan melakukan penyadaran pada warga supaya jangan buang sampah. Lokasi ini tidak mengurus warga yang buang sampah, melainkan sampah-sampah yang masuk dari hulu menuju hilir dicegat oleh ponton agar masuk ke Kali Gendong. Dari Kali Gendong, sampah diangkat dan diolah sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sobat Jelajah Jakarta, selain melihat aktivitas pengelolaan sampah yang dilakukan secara estafet seperti ini, alhamdulillah episode ini saya juga berkesempatan melihat panen kangkung perdana. Inilah kangkung yang akan dipanen Sobat Jelajah Jakarta. Seger-seger ya. Hari ini genap 22 hari, tanaman kangkung ini sudah bisa dipanen sesuai dengan apa yang dikatakan teori dan praktek ini nyambung, ya. Jadi ini panen kangkung perdana umur 22 hari. Teman-teman UPS Belahan Air nih di bawah asuhannya Pak Billy, ya. Ini kita sudah panen. Nah, panennya ini dua cara. Bisa dipotong, kemudian bisa juga dicabut. Kalau dicabut sekali panen habis. Kalau dipotong nanti dari tunggunya masih keluar tunas. Hanya panen yang kedua rasanya akan lebih alot dibanding dengan yang dicabut langsung. Jadi cabut langsung ini direbus di air panas, begitu mendidih langsung dimasukkan, kurang lebih 5 menit diangkat dalam kondisi masih hijau itu lunak. Tapi kalau dipotong kemudian tumbuhan terobosan dari tunggunya itu yang bikin alot, ya. Jadi kalau saran saya lebih baik namanya kangkung cabut ya dicabut. Dibalik lagi ke meranjang kan kalau mau ditaruh seribu. Kalau nggak percaya hitung sendiri Pak Haji, Acong. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ini alhamdulillah tidak ada unsur-unsur kimia. Kimianya kimia alami. Inilah yang hasil kita buktikan cacahan dari sampah kali, dari tebangan pohon, kemudian di
cacah, kemudian cacahannya sebar, kemudian dijadikan kompos, dan sekarang kita tanam, dan inilah hasilnya bahwa ini betul-betul kita aman, ya. Ini tidak ada bahan kimianya, apalagi pestisida, ya. Dan ini ternyata hamanya pun tidak ada, ya. Inilah keuntungannya. Sobat Jelajah Jakarta, kangkung-kangkung yang dipanen ini ditumis untuk makan siang hari ini. Pak Juwana, ini minta dimasak, nanti kita makan rame-rame di sini, enak banget nih. Udah nggak usah bersih-bersih, tapi makan cuci lagi. Dikasihnya kotor kalau gitu. Tapi nggak usah banyak-banyak. Pak, jangan diliput, Pak. Lah kerokan mulu masalahnya nih. Oleh teman-teman UPS Badan Air LH, Empok Dinda ini yang diminta untuk memasak kangkung hasil panen. Ini bumbunya mau diiris apa diulek? Nah, Sumis. iris aja bumbunya. Ya, yang penting sedap. Ya udah dah. Udah jangan banyak, penggorengnya kagak muat masalahnya. Pok Dinda ini adalah warga yang rumahnya kebetulan dekat dengan saringan sampah DB Simatupang. Tepatnya di Jalan Muara Dalam, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini. Sebelum dimasak, kangkung dipites-pites terlebih dahulu batangnya oleh Empok Haryawati ini. Empok Haryawati ini tak lain adalah ibunda dari Empok Dinda. Sobat Jelajah Jakarta, sambil menunggu kangkung kelar ditumis, Pak Yayat Supriyatna mengajak saya melihat teman-teman UPS Badan Air LH sedang melakukan aktivitas memperbanyak tanaman agar cepat berbuah. Pak Yayat juga mengajarkan pada saya dan tentu saja pada Anda yang belum paham langkah-langkah dalam memperbanyak tanaman agar cepat berbuah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperbanyak tanaman. Perbanyakan tanaman ada dua, ada generatif, ini langsung dari biji, ya, kemudian ditanam. Ada juga vegetatif. Kalau vegetatif itu artinya bagian organ tubuh tanaman yang diperbanyak. Kalau generatif adalah dari biji. Contohnya seperti ini. Nah, kebetulan hari ini teman-teman UPS Badan Air di Simatupang ini, alhamdulillah mereka punya inovasi, ya, kemudian kreativitas. Ini biji-biji alpukat ini ngambilnya di mana? Ini kebetulan di pasar induk. Sama mereka dibuang, sama kita diambil, dan sekarang kita tanam, ini buktinya. Nah, sudah disemai, ini kurang lebih baru 2,5 bulan lebih, ini sudah siap disambung. Nah, kenapa disambung? Karena kalau dari biji, ini berbuahnya lama. Maka upaya kita adalah bagaimana perbanyakan tanaman ini supaya cepat berbuah. Maka dilakukanlah penyambungan. Ini adalah batang bawah, ini adalah entres, batang atas. Ini adalah satu dengan cara motong. Nah, ini sengaja kita ambil di tengah-tengah, sehingga kalau nanti sambungan pertama itu gagal, bisa dibawa lagi, Ini kurangi daunnya. Ini adalah batang atasnya, kemudian kita sayat. Kemudian ini kita belah. Kemudian ini kita masukkan. Sudah masukkan, kemudian kita ikat. Setelah kita ikat, langsung kasih sungkup.
belakang, Pak. Kita kasih sungkup, kemudian kita ikat. Si ayo masak. Oke. Nah, ini kita setelah disambung, dikasih sungkup, tujuan sungkup adalah untuk menjaga kelembaban supaya stabil. Kemudian biarkan selama 2 minggu, baru kita angkat, dibuka sungkupnya. Kalau ini masih hijau, insya Allah tumbuh. Tapi kalau sudah coklat, berarti gagal. Nah, kalau gagal, maka disambung lagi di bawahnya. Ini insya Allah, ini sudah 2 minggu. Tapi kalau memang kita ya tidak yakin, ya 3 minggu bolehlah dibuka. Supaya untuk menjaga kestabilan kelembaban. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja yang ditanam di lokasi saringan sampah ini bukan cuma kangkung, melainkan masih banyak tanaman lain yang nanti juga akan dipanen. Insya Allah saya akan kembali meliput panen tanaman lain di lokasi ini ya. Sobat Jelajah Jakarta, dengan adanya panen kangkung jelas membuktikan bahwa kompos yang berasal dari sampah-sampah yang sudah dicacah berhasil dengan baik. Kangkung tumbuh dengan subur, begitu juga tanaman lain seperti singkong dan lain-lain. Di sini kita tahu bahwa lokasi ini bukan sekedar mengelola sampah, melainkan juga memanfaatkan hasil pengelolaan sampah menjadi kompos yang sangat berguna. Oh iya, sudah banyak loh warga-warga sekitar sini yang minta kompos di lokasi ini agar mereka bisa memberikan kompos kepada tanaman-tanaman yang mereka tanam di lingkungannya. 1, 2, 3. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini mengenai aktivitas pengelolaan sampah serta panen pertama kangkung. Semoga informasinya bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Oke.